Halo profesional muda dimanapun Anda berada, senang bertemu dengan Anda pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Herdianto Purba, trainer yang sejak tahun 2001 menekunin dunia training hingga sampai saat ini. Ada satu topik training yang cukup penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman, yaitu training leadership for supervisor. Leadership untuk para supervisor. Nah, kenapa saya mengatakan training ini penting ya untuk para supervisor? Karena posisi peran supervisor itu di organisasi atau di perusahaan itu sangat penting dan sangat strategis, ya kan? Mengapa saya katakan penting dan sangat strategis? Karena supervisor itu adalah manajemen lini yang terbawah, meskipun dia memiliki satu layer lagi yaitu tim leader dan kemudian juga adalah pelaksana pekerja di lapangan. Nah, kesuksesan suatu perusahaan dan keberhasilan itu sangat tergantung bagaimana para supervisornya handal dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, supervisor ini perlu mendapat pembekalan yang memadai gitu ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan di lapangan ini dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan. Ya. Kenapa saya katakan strategis? Karena kegagalan supervisor dalam memimpin tim kerjanya itu berakibat fatal bagi pencapaian-pencapaian perusahaan. Ya. Oleh karena itu, saya menyarankan dan kemudian kalau Anda di level yang sama sebagai supervisor, cobalah ya membekali diri tentang leadership untuk para supervisor. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman profesional muda, kita akan mengadakan public training, yaitu leadership for supervisor. Silakan teman-teman nanti bisa mendaftar, mengikuti ya. Di sana nanti akan kita bahas selama 2 hari dengan latihan-latihan, praktek-praktek, game ya. Mulai dari fungsi perannya itu kita harus kupas dulu supaya para supervisor itu nanti bisa memahami bahwa fungsi perannya itu tanggung jawabnya tinggi loh. Ya. Fungsi peran tanggung jawabnya itu besar bagi kesuksesan perusahaan. Oke. Dan yang kedua, nanti akan juga kita bahas bagaimana sih seorang supervisor menjalankan fungsi-fungsi manajerial itu dengan lebih baik. Nah, mereka harus dibekalin ini supaya apa? Di dalam merencanakan pekerjaannya itu bisa dengan baik dan semua terlaksana dengan baik. Yang ketiga nanti juga akan kita bahas bagaimana dia mulai harus bisa mengatur waktunya. Karena ingat, supervisor kan berangkat dari karyawan yang biasa, kemudian dengan penilaian tertentu, lalu dinaikkan posisinya menjadi supervisor, sehingga dia mulai harus bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia harus berbagi waktunya untuk tim kerjanya, anak buahnya. Sehingga nanti juga akan kita belajar bagaimana dia harus bisa mengelola waktunya dengan baik, melihat skala prioritas itu dengan baik. Ya. Dan kemudian tentu saja mulai kita karena dia sudah mulai memimpin orang, nanti kita akan juga bahas bagaimana skill komunikasinya harus tetap kita latih, ya kan? Supaya ketika dia harus menyampaikan informasi, pesan, ya, instruksi kepada anak buahnya atau tim kerjanya, itu bisa langsung mengena kepada sasaran, tidak salah lagi dan sebagainya, ya. Dan selain itu juga supervisor nanti juga akan kita bekalin bagaimana dia harus memotivasi kalau ada timnya yang mulai bermasalah, kinerjanya menurun, ya, ada konflik, nanti akan kita ajarkan di sana, ya, dengan latihan kasus, game, aktivitas-aktivitas yang lainnya juga. Oke, nah kemudian bagaimana juga dia harus memimpin timnya, meskipun tim kecil dia harus mulai belajar tuh, bagaimana dia harus mengkolaborasikan kerjasama tim yang baik untuk menjadi tim yang performance-nya tinggi gitu ya. Nah, jadi selama 2 hari ini training leadership for supervisor benar-benar saya rasa akan bermanfaat buat Anda para supervisor. Ya, kita tunggu teman-teman
kehadiran Anda pada public training yang akan kita laksanakan. Mari kita lihat brosurnya. Terima kasih sahabat profesional muda dimanapun Anda berada.